Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama, di antaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Nama Jakarta sudah digunakan sejak masa pendudukan Jepang tahun 1942. Untuk menyebut wilayah bekas Gementa Batavia yang diresmikan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905. Nama Jakarta merupakan kependekan dari kata Jayakarta dalam aksara Dewa Nagari, yaitu nama dari bahasa Sangsekerta yang diberikan oleh orang-orang Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fathahillah setelah menyerang dan berhasil menduduki pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527 dari Portugis. Nama ini diterjemahkan sebagai kota kemenangan atau kota kejayaan. Namun sejatinya berarti kemenangan yang diraih oleh sebuah perbuatan atau usaha. Karena berasal dari dua kata Sangsekerta, yaitu Jaya yang berarti kemenangan dan Karta yang berarti dicapai. Di dunia internasional, Jakarta juga mempunyai julukan G-Town atau lebih populer lagi The Big Durian karena dianggap kota yang sebanding New York City atau Big Apple di Indonesia. Sejak kemerdekaan sampai sebelum tahun 1959, Jakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1959, status kota Jakarta mengalami perubahan dari sebuah kota praja di bawah wali kota ditingkatkan menjadi daerah tingkat 1 atau Dati 1 yang dipimpin oleh gubernur. Yang menjadi gubernur pertama ialah Sumarno Sostroatmojo, seorang dokter tentara. Pengangkatan gubernur DKI waktu itu dilakukan langsung oleh Presiden Soekarno pada tahun 1961. Status Jakarta diubah dari tingkat 1 menjadi daerah khusus ibu kota atau DCI. Sekarang dieja dari khusus ibu kota atau DKI dan gubernurnya tetap dijabat oleh Sumarno. Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Dalam waktu 5 tahun, penduduknya berlipat lebih dari 2 kali. Berbagai kantung permukiman kelas menengah baru kemudian berkembang, seperti Kebayoran Baru, Cempaka Putih, Pulau Mas, Tebet, dan Pejompongan. Pusat-pusat pemukiman juga banyak dibangun secara mandiri oleh berbagai kementerian dan institusi milik negara, seperti Perum Perumas. Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Saat ini lebih dari 70% uang negara beredar di Jakarta. Perekonomian Jakarta terutama ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan. Untuk sektor keuangan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Jakarta adalah industri perbankan dan pasar modal. Untuk industri pasar modal, pada bulan Mei 2013, Bursa Efek tercatat sebagai bursa yang memberikan keuntungan terbesar setelah Bursa Efek Tokyo. Pada bulan yang sama, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia telah mencapai 510,98 miliar US dollar atau nomor 2 tertinggi di kawasan ASEAN. Pada tahun 2012, pendapatan per kapita masyarakat Jakarta sebesar 110,46 juta per tahun rupiah atau 12,270 US dollar. Sedangkan untuk kalangan menengah atas dengan penghasilan 240,62 juta rupiah per tahun atau 26,735 US dollar mencapai 20% dari jumlah penduduk. Di sini juga bermukim lebih dari separuh orang-orang kaya di Indonesia dengan penghasilan minimal 100.000 US dollar per tahun. Kekayaan mereka terutama ditopang oleh kenaikan harga saham serta properti yang cukup signifikan. Saat ini, Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan harga properti mewah yang tertinggi di dunia, yakni mencapai 38,1%. Selain hunian mewah, pertumbuhan properti Jakarta juga ditopang oleh penjualan dan penyewaan ruang kantor.
Pada periode 2009-2012, pembangunan gedung-gedung pencakar langit di atas 150 meter di Jakarta mencapai 87,5%. Hal ini telah menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan pencakar langit tercepat di dunia. Pada tahun 2020, diperkirakan jumlah pencakar langit di Jakarta akan mencapai 250 unit. Dan pada saat itu Jakarta telah memiliki The Signature Tower, gedung tertinggi di Asia Tenggara dengan ketinggian mencapai 638 meter. Jakarta memiliki nama-nama pasar sesuai dengan nama hari dalam sepekan. Namun dari nama-nama hari tersebut, Pasar Minggu, Pasar Senin, Pasar Rebo, dan Pasar Jumat, dan kini menjadi nama sebuah daerah. Sementara Pasar Selasa, Pasar Kemis, dan Pasar Sabtu tidak terdengar lagi. Konon karena terkalahkan oleh nama daerah. Nama pasar dikaitkan dengan nama hari karena dalam riwayatnya aktivitas di pasar itu dilakukan pada hari tertentu. Misalnya disebut Pasar Senin karena aktivitas di pasar tersebut dulunya selalu dilakukan setiap hari Senin. Kini nama tersebut menjadi sebuah kecamatan di wilayah Jakarta Pusat. Dalam arsip kolonial, pasar pertama kali didirikan oleh seorang tuan tanah berdarah Belanda bernama Justinus Vink di bagian selatan Kastel Batavia pada tahun 1730-an. Pasar itu bernama Vinkiepercer yang saat ini dikenal dengan nama Pasar Senen. Vinkiepercer merupakan pasar pertama yang merupakan sistem jual beli dengan menggunakan uang sebagai alat jual beli yang sah. Kemudian masuk pada abad ke-19 atau pada tahun 1801. Pemerintah VOC memberikan kebijakan dalam perizinan membangun pasar kepada tuan tanah. Namun dengan peraturan pasar yang didirikan dibedakan menurut harinya. Vinkiepercer buka setiap hari Senin, sehingga orang pribumi sering menyebut Vinkiepercer sebagai Pasar Senen. Dan hingga saat ini nama tersebut masih melekat hingga diabadikan menjadi sebuah nama daerah. Selain Vinkiepercer, yang buka hari Senin ada juga pasar yang buka hari Selasa, yakni Pasar Koja. Pasar yang buka setiap hari Rabu adalah Pasar Rebo, yang kini menjadi Pasar Induk Ramat Jati. Kemudian pasar yang buka setiap hari Kamis adalah Master Pasar, yang kini disebut Pasar Jatinegara. Selanjutnya ada beberapa pasar yang buka pada hari Jumat seperti Pasar Lebak Bulus, Pasar Klender, dan Pasar Cimanggis. Untuk pasar Sabtu atau pasar yang bukanya setiap hari Sabtu adalah Pasar Tanah Abang. Sedangkan pasar Minggu atau yang dulu dikenal dengan sebutan Tanjung Os Pasar buka pada hari Minggu. Perbedaan pengoperasian pasar ini dilakukan VOC dengan alasan keamanan serta faktor untuk mempermudah orang dalam berkunjung dan lebih mengenal suatu pasar. Namun, kebijakan berlakunya hari kerja pasar tak berlangsung lama. Sebab sejak VOC bangkrut akibat banyak pejabat yang korupsi, pemerintahan Belanda di Batavia diambil alih oleh Kerajaan Hindia Belanda. Sejak zaman Hindia Belanda, peraturan hari kerja pasar pun tak berlaku lagi. Hingga sebagian besar pasar buka setiap hari, meski terlanjur menyandang nama hari sebagai nama pasar. Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km persegi, lautan 6.977,5 km persegi, dengan penduduk berjumlah 10.557.810 jiwa. Wilayah metropolitan Jakarta atau Jabodetabek yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh 2 bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma, serta 3 pelabuhan laut di Tanjung Priuk, Sunda Kelapa, dan Ancol.